Siapa itu di belakang gue? Oh, rupanya kaca. Aku pikir siapa di belakang gue? Merinding satu Meki. Asik ya bunda lepnya. Iya sayang. Bunda lagi di rumah teman bunda. Biasa lah. Teman bunda lagi nongkrong. Hari ini kan bunda libur. Ngeganggu deh bayangan bunda ini ya. Pantulan kaca ini ngeganggu. Lela canggung, Lela canggung, Lela canggung. Merinding bulu Meki bunda. Sebenarnya nggak perlu dirubah wajah bunda ini ya. Cukup tarik aja mendingan. Aduh. Ih, gue lupa lagi tadi. Lela canggung, nasibnya untung. Bunda mirip Kylie Jenner. Siapa lagi itu? Aduh. Siapa Kylie Jenner? Sudah. Buku mata asli atau aplikasi kamera kakak. Cuman ditambah ini cuman ini doang. Filternya yang cuman dipakein bulu mata doang. Mukanya sih udah muka bunda lah. Emangnya muka orang lain. Bulu matanya doang kayak ini aplikasinya yang cuman ditempelin bulu mata doang, udah. Gitu doang, botak bulu mata doang. Emang bulu mata ini kan bikin mata hidup. Bun, aku mau jadi anaknya bunda. Kemarin bunda ngomong-ngomong sama ini bunda ya. Aduh. Sama manajer bunda. Ngomong-ngomong sama manajer. Terus bunda bilang gini kan. Kan manajer bunda nanya, kok kau nggak nge-live Korla? Aku bunda bilang nggak, hari ini males. Kemarin kan bunda nggak nge-live kan. Terus teman-teman bunda di McDonald sama sama manajernya cewek nanya, kok kamu nggak live hari ini? Enggak, aku bilang aku bosan. Terus aku tanya, terus bunda bilang dong, itu kalau saya lagi nge-live mereka suka minta kerjaan. Bunda bilang gitu. Bunda iniin gitu kan. Iya, kadang-kadang mereka, bunda kasih kerjaan dong aku di Eropa katanya gitu. Terus bunda tanya, bisa nggak sih kayak gitu sih? Bunda bilang gitu dong. Terus kata manajer bunda, suruh aja mereka ke Jerman, nanti sampai sini kerja katanya gitu. Masa bisa sih? Bunda bilang gitu. Tapi kan izin tinggal liburan. Ya siapa tahu bisa kerja katanya. Nanti kan diurus lagi di sini katanya. Kalau misalnya bunda, kalau misalnya ngambil dari Indonesia mahal nggak? Ya mahal, nggak tahu sih katanya. Ya kalau misalnya nggak mahal, biar aku catat beberapa orang yang mau kemari. Bunda bilang, iya nanti bisa kalau nggak salah dia bilang, iya nanti disponsorin lah gitu katanya. Panggil aja berapa orang, bunda bilang gitu. 20, 10, 15 bunda gituin kan. Iya gak apa-apa katanya. Bosnya kan memang banyak duit katanya. Ya kalau kalian mau kesini aja. Nanti bunda tawarin gitu ya. Ya tapi siap-siap aja kalau gak terima gitu loh. Ya siapa tahu kan jalan-jalan ke Eropa, ke Jerman, ketemu bunda, ya kan? Terus bunda datang bawa ke McDonald bunda. Siapa tahu nanti udah sampai di sini kan bisa diurus. Kalau udah sampai di sini mas semuanya udah gampang. Iya kan? Apalagi kan bosnya McDonald tuh kan miliarder. Udah kayak kok ngomong-ngomong gini gue. Bahasa binacinin ya. Soalnya kalau yang bos kitanya, bos yandunya bosnya bunda itu udah kayangan.
Dutraknya juga ban sepeda di bang di ini udah, pokoknya itulah udah males. Soalnya teman-teman bunda nanti nengok bunda di sini. Pokoknya keong sekeong-keongnya. Dia ada sehambuk itu, dia punya 13 cabang. Bayangin, 13 cabang McDonald di Hamburg itu punya dia. Bayangin, Hamburg itu kota besar loh. Dia punya 13 Mac. Bayangkan, kalian bayangkan itu. Dan penghasilannya bunda nggak mau ngomong. Satu McDonald itu penghasilannya sebulan itu bunda nggak mau ngomong. Yang pasti buat mata kalian melotot. Jadi istilah katanya dia itu, makanya bos McDonald itu selalu bunda lihat selalunya bahagia aja. Halo, gimana? Hari ini bagus nggak kerjanya? Bagus, gitu kan. Selalu menyapa gitu. Terus dia kadang suka bercanda-bercanda kayak bahasa-bahasa Spanyol gitu, bahasa Itali gitu. Terus bunda korek informasi ke teman bunda bilang itu Bosnianya keongan nggak sih? Oh dia mah keongan katanya, keongan dia mah katanya. Jadi nggak bakalan, kalau misalnya nggak ada, kalau pegawainya dia butuh pegawai, tapi kalau misalnya pegawainya bertingkah kerjanya nggak beres, dia keluarkan pegawainya, dia bisa ambil dari negara lain. Dia kan suka ngambil tenaga kerja dari negara-negara lain, dan dia bayar semua dari semuanya tuh dia bayar. Bayangkan, nggak ada ruginya tuh. Kalau bunda bilang nggak ada ruginya. Keuntungan McDonald itu, apalagi kan bentuknya euro. Berapa sih dirupiahkan untuk ngirim sponsor? Aduh, sampai di sini mah udah ada pengacara semua. Bosnya bunda kan kalau punya pengacara bukan pengacara abal-abal, pengacara miliuner mah udah pengacara kelas kakap. Semuanya bisa diurus sama dia. Terus bunda tanya, nanti kalau misalnya ada yang mau ke Jerman, aku catat namanya ya, bunda gitu. Bunda bercandain, ya udah bawa aja mereka ke sini katanya. Tapi bunda belum ngomong secara serius, masih bercanda-bercanda gitu. Kalau benar-benar serius banget, nanti ya kalau bunda ketemu sama, kalau misalnya kadang-kadang kan bunda ketemu tuh sama bosnya, nanti bunda mau ngomongnya secara langsung gitu. Bos, aku punya teman di Indonesia, dia mau kerja di sini, tapi dia nggak tahu cara kerja ke sini, karena dia memang nggak tahu. Kira-kira kalau misalnya dia bisa kerjanya gimana caranya gitu. Kalau misalnya kata dia, ya udah siap, bawa aja kemari. Tapi kalau dia nggak punya duit gimana mau kemari gitu kan. Nanti kalau kata dia, malam dari Medan bunda, aku mau lah bun, aku mau bunda. Doa aja, kalian berdoa aja. Si Gaby pasti bunda orang pertama itu bunda tawarin. Di sini mah terserah, mau banci, mau bences, mau perempuan, mau hemong, nggak penting. Yang penting lu kerja rajin, udah itu aja, intinya situ aja. Yang penting rajin. Soal jenis kelamin nggak ditanggapin, bodoh amat. Lu mau berkelamin ganda kayak bunda, mau nggak berkelamin kayak bunda juga nggak apa-apa. Lu mau bences kayak mau perempuan kayak mau laki kayak mau hemong kayak nggak penting. Di sini nggak ada mesti mandang, nggak mandang sebelah mata. Istilah katanya nggak memandang sebelah mata, ya. Nggak mandang sebelah mata di Jerman ini. Kalau kita bisa, ya kan, di Jerman ini kan kalau orang mau kerja itu nggak melihat dari diri kita mau apa aja. Yang penting ada kemauan, berani kerja. Di sini gitu. Di sini nggak ada yang istilah katanya, oh dia bences nggak boleh kerja di sini. Nggak ada di sini. Kalau di sini semuanya sama rata. Yang penting intinya rajin dan rajin, jujur, semangat. Itu aja yang paling penting. Nggak ada mau umur berapa, mau kempot nggak masalah di sini. Mau umur yang 40, 50, selagi belum pensiun, belum tua, masih bisa kerja. Masih bisa kerja 5 tahun lagi. Kalau misalnya umurnya 60, silahkan.
masih bisa, ya nggak? Iya dong. Yang penting masih kuat aja, udah mau nenek-nenek kayak, yang penting kuat aja, bisa ngangkat besi aja udah. Emangnya kalau Indonesia kan banyak yang gimana nggak banyak, bagaimana Indonesia itu nggak banyak pengangguran? Kenapa? Orang mau cari kerjaan itu dipersulit, jujur ya, dipersulit. Orang itu mau kerja tuh dipersulit, gitu loh. Itu yang Bunda nggak suka dari cara orang Indonesia itu sebagian, gitu loh. Kalau nggak kenal orang dalam, kalau nggak nyogok, itu nggak bisa kita nafikan ya. Itu kita nggak bisa lah. Itu yang Bunda ini harus kalian tahu, ya. Seharusnya bos-bos bos-bos yang di Indonesia yang punya perusahaan apapun, jangan melihat dari fisik, ilmu pendidikannya. Kalau misalnya kayak model kayak kelas astronom kayak kerja McDonald, restoran, atau misalnya supermarket, itu kan dibutuhkan cuman tenaga, ya kan? Yang penting bisa ngitung, tahu megang kasir, ngerti ngitung, itu paling penting. Bisa baca, bisa nulis cukup. Bisa baca, tahu angka, tahu huruf. Udah, tahu hitung-hitungan. Apalagi kan sekarang zamannya canggih, semuanya udah pakai komputer. Ibarat kata beli pisang tinggal di print 50, print 100.000. Tekan jumlah total, kelihatan jumlahnya berapa. Totalnya 150. Misalnya ini gelas, truk 100.000. Tek pisang 50.000. Udah total 150.000. Apa yang harus apalagi ilmu apalagi yang dibutuhkan kalau cuman gitu doang, ya kan? Cuman ya gitu, Indonesia itu tradisi itu nggak bisa dirubah. Kadang-kadang yang Bunda kesel gitu tuh, keselnya di situ tuh. Orang Indonesia tuh banyak yang pinter, bahkan jauh lebih banyak daripada Bunda. Bukan berarti Bunda mau merasa paling pintar, tapi begitu banyak manusia yang pintar di Indonesia itu, banyak banget. Cuman sayang, bagaimana Indonesia itu bisa maju, bisa kaya, masyarakatnya bisa hidupnya mampu, kalau misalnya mau kerja aja dipersulit. Itu yang harus di manage-nya bos-bos Indonesia terus dirubah. Bagaimana mereka bisa hanya mencari pekerja cuman yang dilihatnya cuman istilah katanya pahitnya memandang sebelah mata. Yang harus pintar, lulusan jelas, ya, S1, S2, S-teler. Jadi orang itu, makanya banyak orang gimana ya? Banyak orang yang nganggur bukan karena kebodohan, bukan nganggur karena nggak dapat kerjaan, karena bukan nggak ada lahan kerjaan banyak, cuman terlalu banyak koleksinya, terlalu banyak yang tetek bengeknya. Kalau Bunda jadi bos kalau Bunda jadi bos di Indonesia itu, aku nggak lihat mau banci, mau pewong, mau perempuan, mau hemong sekalipun, mau nggak punya kelamin, mau sakit, mau apa, terserah, masuk aja. Yang penting lu kerja, gua ajarin kalau nggak tahu. Kalau Bunda punya pabrik atau punya supermarket segede-gede Senayan itu, gue pekerjain 3.000 pekerja, 4.000 pekerja tanpa gue nilai. Mata gue buta untuk semua itu, ya, gue butahkan mata gue untuk semua itu. Bisa kerja, rajin, masukkan. Bisa kerja, masukkan. Apa yang gak akan bisa? Semua pasti bisa, udah masuk. Masa 3 bulan gak dapat? Masa istilah katanya, masa 3 bulan gak ngerti kasir? Masa 3 bulan gak ngerti ngerapiin barang? Masa 3 bulan gak ngerti cara kerja? Pasti, semua orang pasti bisa. Semua orang tuh punya kepintaran. Cuman karena otaknya gak pernah dimanfaatkan, jadi buntu. Kenapa? Gak ada jalannya. Nah itu yang satu. Bunda dari dulu kalau mau kerja udah dapat kerjaan, tapi emang Bunda juga orang dulunya malas-malasan. Kalau di sini kan orang enggak, di sini orang kerja gitu kan. Nanti teleponnya bang,
nggak malas-malasan gitu loh. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang rajin, banyak yang semangat, tapi dipatahkan semangat itu, dipatahkan semangatnya, seolah-olah jadi kayak nggak ada kemampuan. Padahal kalau dipikir-pikir banyak orang Indonesia tuh pintar-pintar. Aku tidak menjengkalin orang Indonesia, aku malah mengangkat orang Indonesia tuh semua pintar. Tengok aja netizen kau udah ngoceh, ya kan? Kau udah membuli, menghujat, mencelah, ya kan? Seolah lulusan dari mahasiswa kelas UI. Ya Allah, mak gue ini mak gue yang mau mengendosin gue. Mak, jadi ceritanya gimana, Mak? Kau pun lucu. Aku lagi bangun tidur. Lo tak bilangin. Nanti aku mau. Lo harus siap-siap semuanya. Ya gimana? Aku belum siap, Bukan asal Mak. begitu. Lo gimana? Maunya tuh plannya apa kan gitu? Ya. Maksud mau gitu-gitu doang. Ya gimana? Ya maksud aku kan duta dulu, Mak. Abis itu baru aku pasang-pasang endorse. Ya makanya duta kan yang masalahnya apa duta? Yang tadi kan bilang sama kau, aku takutnya orang pajak ini. Nanti kita bicarakan, nanti kita bacakan, nanti kita bicarakan. Jadi teman Bunda itu punya teman, dia mau ngendoskan Bunda di YouTube karena dia tahu Bunda terlalu viral. Jadi Bunda bilang dia mau jadi manajemen Bunda di sini. Bunda bilang, aduh jangan dulu deh. Dia mau endoskan Bunda di YouTube, ya buat ya iklan-iklan di YouTube, buat yang di Jerman tadi Indonesia nggak tahu lah. Tapi Bunda bilang nanti dulu deh, soalnya apa? Bunda nggak aku nggak tertarik dengan yang intinya gini, aku nggak tertarik dengan lipat gandanya duit gitu loh. Yang paling penting buat aku adalah aku punya waktu sehat, ya, punya waktu yang banyak untuk sana sini gono gini. Karena kalau udah masuk manajemen YouTube, udah di manajemen sama orang, otomatis gue lebih seriusnya kemana ini? Ke kerjaan gue atau ke YouTube? Dan gue nggak bisa mencampur adukan semua itu. Karena YouTube adalah punya privat tersendiri, kerja sendiri, gaji sendiri. McDonald tanggung jawab. Gitu. Jadi Bunda masih mikir. Bukan Bunda nggak. Orang bilang, Bun, lu udah ini, lu bakal dapat deh 3-4 juta, 5 juta per jam kalau lu mau pasang endorse segala macam di Jerman segala macam. Lu bisa kaya, bisa apa? Maaf ya. Kemarin ada bilang Bunda gini, lu udah 20 tahun hidup di Jerman tapi nggak punya apa-apa. Jangankan rumah, mobil, motor pun nggak ada. Kalaupun aku kaya, untuk apa aku pamerkan? Toh juga lu nggak bakal gue kasih duit. Satu. Dan kalaupun aku kaya, mau sampai berapa lama bertahan itu harta? Harta boleh lama seumur hidup, tapi nyawa gue nggak tahu hari esok. Dibawa ke dalam kubur nggak? Kalau misalnya harta itu bisa dibawa ke dalam kubur, ya, buat gue masuk ke surga, gue bawa itu harta semuanya, ya. Mendingan apa yang gue punya gue kasih ke orang lain. Gue punya rumah di Medan, walaupun nggak seberapa, tapi rumah itu nggak pernah gue anggap rumah gue, ya. Demi Allah, orang seperti gue nggak pernah nyebut nama Allah kalau nggak yang benar. Gue punya rumah di Medan, dan kalian nggak perlu tahu di mana tempat alamatnya. Mungkin dari beberapa netizen yang ikut aku pasti tahu. Tapi rumah itu tidak pernah aku anggap. Aku serahkan ke abangku, pakailah sampai dia mati. Ya, rumah nggak seberapa buat aku. Aku punya mobil di Medan, tapi nggak pernah aku anggap. Kalian pernah nengok aku nyetir mobil kan? Pernah kan? Itu untuk siapa? Untuk keluargaku. Untuk aku apa? Untuk aku hidup sehat. Allah meridhokan rezeki yang ku dapat. Sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Ya. Kalau katanya aku ini kehilangan gaya, fashion segala macam, sudah lewat masanya. Masa sudah lewat. Aku pernah punya rumah di Sentul. Aku pernah punya rumah di Jakarta. Aku punya ganti-ganti mobil. Uangku di tahun 2005, 2003, 2004 banyak saksi bukti miliaran. Semuanya habis. Kemana larinya? Ya kemana gue mau. Maaf, 1000 kali maaf ya. Maaf, bukan mau riak, bukan mau pamer. Hanya Allah yang tahu. Aku nggak mau ngomong di sini. Ya, lebih baik uang itu kupergunakan untuk orang yang membutuhkan.
Buat aku. Buat aku cukup untuk makan. Untuk gaya-gaya dikit, cukup. Kalau katanya Bunda nggak laku ya karena mau, kalau dia bilang lu nggak bakal laku lagi udah tua. Kalau aku mau mencari jalannya seperti itu, menjual diri, dalam hitungan 2 minggu, ya, gue masih bisa nyetak 5-6 juta. Hitungan sebulan, gue masih bisa nyetak 40 juta, 50 juta. Hitungan setahun, gue masih bisa nyetak 1 miliar. Di depan mata gue, body gue masih cantik, ya. Body gue nggak kalah cantik sama body para model, ya kan? Lidah, bibir, mata, hidung semua menggoda. Lincah aktif, di tempat tidur. Monyet pun kalah lincahnya sama gue. Gaya apa nggak bisa gue lakukan? Nemplok-nemplok ke dinding, bergantungan semua bisa. Lidah sampai ke kaki juga bisa gue lakuin, ya. Unus gue masih nerima, unus gue, meki gue masih bisa. 65 lelaki masuk sekalian semuanya, masih bisa. Tapi sayang, maaf 1000 kali sayang, aku sudah tidak tertarik dengan seks. Maaf, ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau gue udah tua. Setua-tuanya gue tuh berapa tahun sih paling, muka gue belum kerut. Ngerti? Kalian jangan mancing-mancing aku. Aku nggak terpancing, ya, nggak terpancing. Aku nggak perlu buktikan aku berdiri di lampu merah berapa lelaki menawar gue, nggak perlu, ya, nggak perlu. Aku lebih kerja di McDonald, bahagia, duit apa adanya, bisa makan, bisa minum kopi, bisa ngerokok, cukup buat gue. Aku nggak gila, makanya nih buat benches kampus, buat benches kampus biru yang tinggalnya di dusun, di gunung, di gawah, di gua, di rawah, di muara. Lebih baik kumpulkan duit kalian, banyak-banyaklah meluntang di bawah lampu merah, di bawah pohon remang-remang, carilah duit. Nggak usah mikirkan gue yang di Eropa. Jam terbang kau sama jam terbang aku jauh, ngerti? Gak usah berhayal, gak usah beralu-alu. Kau punya duit berapa? Gak usah, ya, gak usah. Lebih baik kau kumpulin duit, ya. Gak usah kau mikirkan untuk operasi nenong segala macam. Kau gak akan mampu. Kumpulkan duit buat diri kau udah cukup. Jangan sampai tuanya kau dibakar sama orang karena kau gak punya duit untuk dimakamkan, ngerti? Jangankan kain kafan, ya. Batu nisan pun kau gak mampu beli, ngerti? Makanya jangan sampai dibakar orang mayatmu. Mendingan begitu, jual boolmu sebanyak-banyaknya sampai kau bisa beli kain kapan. Jangan ngurus hidup gue di Eropa 20 tahun baru pegang duit. Gak penting duit buat gue. Aduh, gak penting duit buat gue, ya. Gak penting duit buat gue, gak penting. Kalau aku memang mau mata duitan, aku tinggal di Eropa. Kalian tahu nilai euro berapa? Tahu nilai euro berapa? 10.000 aku bisa kumpulkan itu duit. Kalau aku mau menjual diriku. Kalau aku nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, nggak. Kalau aku mau menjual tubuhku yang bohai dan bahelo ini dengan tetong yang kencang ini, dengan yang meki sempit lubang semut, aku bisa dapat 10.000 dalam hitungan 1 bulan 2 bulan 170 juta. Beli rumah, cari duit lagi 1 bulan 2 bulan, beli mobil, cari lagi 1 bulan 2 bulan, beli rumah lagi. Kalau otakku mau jalan ke sana. Tapi untuk apa? Untuk apa coba aku tanya, untuk apa? Ngumpulin harta untuk apa? Kalau nggak untuk yang bermanfaat. Untuk apa? Aku juga nggak mau memanjakan keluargaku dengan duit. Nggak mau. Mereka butuh, aku tolong.
Mereka butuh duit, ku bantu. Tapi aku tidak memanjakan. Aku mendidik keluargaku tidak mata duitan. Mereka nggak punya rumah, kasih rumah. Nggak punya mobil tuh cari makan, belikan mobil. Udah. Selepas itu cari sendiri. Hidup harus perlu tanggung jawab. Berarti bukan bunda orang yang pelit, tapi melatih diri untuk orang lain. Terus kalau soal rumah gue udah banyak telantar di sana sini, ya. Cantik kali mata gue guys ya. Kami udah tahu semua itu bun, hibur anak-anak asli bun, yang lainnya. Ngerang. Bunda nggak kerja kah? Hari ini libur sayang. Iya. Coba kalian jangan dibudak sama duit, ya. Orang yang pingin kaya itu dibudak sama duit. Paham? Udah pasti dibudak sama duit. Satu contoh, gue nggak perlu sebutkan orangnya, ya. Meninggal tidak membawa harta. Ngerti? Kenapa? Karena dibudak sama duit. Sampai lupa dengan kesehatan dia. Ya, banyak. Gue nggak perlu sebut orang-orangnya. Gue nggak mau seperti itu. Karena gue harus punya waktu untuk gue menikmatin hidup. Apapun hidup gue dulu, jalan sejalan apa, seliar apa, seapapun, that's before. But I've changed to my love, to future.